Halo Sobat Polri, kembali lagi bersama saya Brigadir Mia di SDM Podcast Polri Today. Nah, kali ini kita bakal seru-seruan dan bertanya langsung sama salah satu narasumber yang sangat menginspirasi sih menurut saya dan mendapat banyak sekali simpati dari masyarakat. Pasti Sobat Polri juga pernah melihat nih beliaunya nih viral di TikTok dan banyak juga komen-komennya yang baik-baik gitu. Kita langsung aja kali ya sapa dengan Ibda Abster. Halo, dengan saya Ibda Abster yang saat ini baru selesai melaksanakan pendidikan SIP Angkatan 53 gelombang pertama tahun anggaran 2024. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Komandan atas pelantikannya nih. Siap, terima kasih. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sehat ya Pak, iyalah pasti habis pendidikan. Terus sekarang udah lepas jadi enakan lah ya juga ya. Ya udah selesai dilantik pasti udah lebih nyaman lah. Nyaman, lega ya kan. Terus sekarang gimana? Dinas pertamanya di Untuk saat ini penempatan masih pada Pama Bahar Kampori. Pama Bahar Kampori. Selanjutnya masih menunggu TR untuk penempatan selanjutnya. Karena kesatuan awal kan di Korpol Airut Bahar Kampori. Ya. Nah nih netizen ini banyak sekali Komandan yang pengen tahu nih secara mendalam dan pribadinya Komandan Abster nih seperti apa, makanya kita undang ke sini. Siap, gitu. terima kasih. Iya, terima kasih juga sudah datang. Tapi boleh ini tahu nggak tugas-tugasnya Komandan Abster nih sehari-hari apa ya? Kan yang kita tahu nih cuman mengawal ya kan, mengawal ada ambulan di jalan tol atau gimana, Komandan membantu kan. Siap. Nah, sehari-harinya itu apa? Nah, jadi sebelum sekolah keseharian saya itu memang hampir selalu di atas motor karena jabatan saya pada saat Bintara sebelum sekolah itu sebagai Bintara pengawalan pada Provos Korpol Airut Bahar Kampori, di mana tugasnya salah satunya itu melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap pimpinan, terhadap pasukan, terhadap alutsista dari kantor sendiri maupun dokumen-dokumen penting dari kantor. Nah, yang membutuhkan waktu yang lebih cepat dan pergeseran dari satu titik ke titik yang lain. Pasti membutuhkan keamanan dan keselamatan yang lebih ekstra dari biasanya. Makanya kami sebagai Provos melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap hal tersebut. Iya, dan pastinya kan Komandan Abster juga udah tahu nih rute-rutenya, tempatnya gitu kan. Perhitungannya pun juga ya itu harus dipastikan ya. Untuk rute udah pasti harus hafal sih. Iya kan? Karena nggak mungkin kita bawa rombongan, misalnya bawa pasukan salah jalan mutar balik kan. Nggak mungkin ya kan. Meskipun pernah awal-awal dulu ya salah jalan, nyasar ya pernah. Semua pengawal pasti pernah mengalami itu. Iya benar. Dan ya itu harus tahu juga kan berapa lama nih estimasi pergerakan segala macam gitu kan. Iya, soalnya Mia juga lihat nih para pengawal ini tuh keren-keren sekali pas lagi di jalan raya. Salah satunya adalah mengendarai, kita kan bisa ngegas tuh pakai tangan kanan ya. Nah, itu tuh mengendarainya tangan kiri tapi tangan kanannya tetap gerak. Ya. Itu gimana ceritanya? Latihan pasti sih. Itu karena begini, pada saat melakukan pengawalan kita ini kadang meminta jalur pada pengendara yang lain. Agar pengendara yang lain ini paham dengan tujuan kita wajib mengarahkan. Misalnya izin Pak, mungkin permisi ke ambil jalur kanan, ambil jalur kanan dulu atau ambil jalur kiri. Caranya seperti apa? Mungkin komunikasi dengan suara kita nggak bisa yang dibawa mobil atau bawa motor mungkin nggak bisa terlalu dengar, makanya kita menggunakan arah dari tanda dari tangan untuk mengarahkan. Untuk bisa hal tersebut pun kami sebelumnya harus berlatih untuk menjadi seorang pengawal. Latihannya itu ya pertama ya dorong motor dulu, nuntun dulu, ya istilahnya kamu mau berjalan dengan motor, kamu mau mengendarai motor besar ini ya setidaknya kamu kenal dulu. Supaya nurut kan harus kenal dulu istilahnya. Supaya punya chemistry gitu ya. Harus punya chemistry dulu dengan kendaraan dengan bobot yang lebih dari biasanya, dari motor matic biasa atau motor kecil biasa. Iya, karena kan katanya berat ya. Nah, karena berat itu kita harus pengenalan dengan belajar nuntun, belajar untuk pada saat misalnya motor ini jatuh kita banguninnya harus seperti apa, harus bisa banguninnya sendiri. Nah, itu saya belajar di ada
teman-teman dari Polda Metro Jaya Lantas, dari Pak Bambang Margono, beliau yang ngajarin kami motoris-motoris di Jakarta ini hampir sebagian besar beliau yang ngajar kami. Iya, sampai yang ngajar ngeok apa? Kanan kiri gitu loh yang Iya. gitu kok. Yang lihat tuh sampai kadang ngeri gitu kalau kita yang menontonnya ya, tapi yang bawa sebenarnya biasa aja itu ya. Ya itu salah satu teknik sih dalam pengawalan untuk memberikan ruang yang lebih lebar untuk apa yang dikawal bisa melintas di tempat tersebut. Nah, selama komandan membawa motor itu gitu kan, pasti kan udah punya chemistry-nya gitu. Nah, selama memakai motor itu tuh pernah ada kayak misalnya jatuh, itu pasti ya? Jatuh atau misalnya ada momen-momen yang sakit gitu? Ya pernah sih jatuh, istilahnya kalau anak motor bilang ya jatuh di tempat itu karena mungkin pada saat baru latihan, jatuh di tempat, stangnya ketekuk terlalu full, jatuh di tempat apa ya sering, pernah juga. Jadi pada bulan September tahun lalu saya sempat mengalami kecelakaan, crash dengan kontainer dan mengakibatkan engkel kaki kiri saya retak dan harus ambil tindakan pasang pen. Ya itu salah satu hal yang cukup sakit dan cukup bikin trauma sih karena di saat itu lagi ada rencana untuk sekolah kan. Oh gitu. Terus pas udah mendingan gitu dan membaik gitu, itu kan pasti kan nggak boleh langsung bawa motor atau boleh? Pada saat itu menurut dokter kalau pasang gip harus pemulihannya kurang lebih 3 bulan. Oh iya. Terus saya tanya lagi, dok, ada nggak istilahnya hal yang bisa lebih cepat supaya sembuh? Oh bisa pasang pen. Pasang pen ya kurang lebih kamu 2 bulan udah bisa aktivitas lah. Tapi pada pelaksanaannya ternyata saya 2 minggu udah bisa lepas tongkat dan minggu ketiga itu udah bisa dinas lagi bawa motor besar. Bawa motor besar lagi ya itu karena tekad dan juga kemauan ya. Ya karena kemauan dan memang pengen bisa tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain sih. Ya sesuai dengan slogannya Komandan Epster. Siap. Teruslah berbuat baik karena berbuat baik membuat kita bahagia. Ya, luar biasa sekali. Itu memang menjadi pedoman sih ya. Hukum tabur tuai ya. Iya, kalau menurut saya sih itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar hiasan belaka, tapi hal kisah nyata yang saya alami. Karena ketika kita berbuat baik, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa senang dan banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan dari orang lain juga. Betul banget itu sih. Ada ya hal-hal yang kadang nggak kita pikirkan di luar dari dugaan kita itu terjadi dan saya alami dalam hidup saya. Percaya sih Mia tuh untuk kayak gitu. Contohnya waktu anak ketiga saya lahir itu dibantu, ada rumah sakit yang membantu full untuk biaya persalinannya, biaya check up sampai sudah lahir pun. Habis itu kontrol masih dikasih biaya, ditanggung secara gratis, dikasih free buat saya dan keluarga. Luar biasa sekali. Emang itu sih ya Komandan. Jadi hukum tabur tuai. Kalau kita menabur kebaikan ya mendapatkan tabur kebaikan, tuai kebaikan. Luar biasa sekali. Iya kan sesuai yang kita ketahui ya Sobat Polri. Kalau misalnya Komandan Ekster ini terkenal dan viral itu karena suka membantu ambulans-ambulans yang ada di jalan raya gitu. Itu kok bisa tiba-tiba ngebantu gitu? Awalnya kan ngeliat dulu gitu kan. Awalnya muncul dari rasa sebagai insan Polri sudah tugas dan tanggung jawab kita untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu pada saat di jalan ketika saat berdinas ataupun saat sedang melakukan pengawalan, ketika kita membutuhkan kendaraan, ketika bertemu dengan kendaraan prioritas kayak ambulan, saya inisiatif untuk membantu. Karena apa? Kita nggak tahu di dalam ambulan ini masyarakat sedang sakit apa, sedang membutuhkan apa. Seberapa penting tingkat urgensinya ya? Iya, kita nggak paham. Tapi yang saya tahu, ketika di dalam ada orang yang sakit,
pasti mereka butuh cepat sampai ke tujuan untuk ditangani secara medis. Betul. Meskipun di ambulan mungkin sudah ada perawat yang Penanganan menemani, pertamanya ya mungkin gitu ya. penanganan pertamanya sudah ada. Tapi ketika sampai ke rumah sakit kan pasti lebih baik, lebih cepat, lebih baik karena sakit di dalam ambulan, mobil goyang, belok kanan, belok kiri pasti kan nggak nyaman. Betul. Lagi macetnya Jakarta kan, jalannya seperti gimana gitu. Maupun kalau kita ketemu dengan kendaraan ambulan pun atau kendaraan yang membawa jenazah sama. Jenazah juga, kenapa kok ada yang pertanyaan kok mobil jenazah aja mau dikawal, kenapa dikawal? Emang harus ketika dia sampai lebih cepat apakah dia akan hidup lagi atau apa? Ada yang berkomentar seperti itu. Tapi pada prinsipnya semua keluarga yang mengalami hal tersebut pasti pengen keluarganya tersebut sesegera mungkin dikebumikan, dimakamkan agar lebih cepat prosesinya selesai. Iya sih, kan kadang tuh netizen tuh suka nggak lihat sikon gitu kan ya. Maksud kita kan maksud baiknya untuk mempercepat segala urusan di dalam situ kan. Tapi ya itulah komen-komen. Emang kadang ada yang komen baik, ada yang enggak sih. Gitu. Kita kan nggak bisa menyenangkan semua hati orang ya. Ya betul. Terus selama mengawal itu, ada yang berkesan nggak untuk komandan? Yang berkesan sih banyak sih, hampir semua kayaknya berkesan baik dan berarti buat saya sih. Karena apa? Menurut saya ada satu hal yang lagi saya ajarkan ke lingkungan kecil saya, ke anak saya, ke istri saya. Kenapa? Karena menurut saya sedang mengajarkan mereka bahwa kita manusia hidup ini bisa untuk berguna untuk orang lain, membantu orang lain. Iya betul. Itu satu hal yang paling pertama. Yang kedua, yang paling berkesan itu ketika kita tahu, kita nggak tahu nih yang kita bantu ini ambulan isinya apa. Satu kali pernah satu ambulan ini, waktu itu saya lihat jamnya memang lagi pada jam-jam macet, dan saya lihat kayaknya agak terburu-buru karena pasien di dalam mungkin lagi membutuhkan penanganan yang cepat. Akhirnya saya inisiatif membantu ambulan ini sampai ke tujuannya. Biasanya kan saya sejalur dengan saya aja sampai di mana mungkin dia lurus tol, saya kiri tol atau apa, kita pecah di situ. Tapi pada saat ini saya inisiatif untuk bantu sampai lokasi. Saat sampai lokasi saya mau lihat, pengen ada rasa keingintahuan pasien apa yang dibawa. Ternyata pas turun dari ambulan tersebut, yang dibawa itu ada kurang lebih 8 apa 10 pasien balita yang semuanya digendong sama orang tuanya masing-masing, di mana di dalam pasien tersebut dengan kondisi yang maaf kata ada yang sudah dipasang selang di kepala, selang dari perut, yang mengalami berbagai macam penyakit. Ada yang kanker, ada yang jantungnya bocor begitulah. Itu satu ambulan isinya 10 balita. 8-10. Jadi 2 di depan, di belakang itu ada 7 atau 8. Jadi kursinya itu dibikin kursi sejajar gitu karena setelah kesini saya tahu ternyata ambulan ini memang ambulan yayasan Ayasara. Di situ memang rumah singgah untuk pasien-pasien yang membutuhkan tempat singgah, karena tidak selalu harus dirawat di rumah sakit. Jadi mereka singgah situ, dan di situ nampung hampir dari seluruh Indonesia ada yang dibantu oleh yayasan tersebut untuk tinggal sementara dan antar jemput ke rumah sakit. Mia juga lihat beberapa postingan dari komandan itu kan selalu kolaborasi dengan Yayasan Ayasara ini. Mungkin komandan bisa sharing sedikit terkait yayasan tersebut ini. Pastinya itu menampung untuk warga masyarakat yang punya penyakit khususnya di cancer gitu kan. Mungkin ada story sebelumnya gitu. Sebelumnya seperti yang tadi saya cerita, saya pernah ngawal itu sampai di rumah sakit, akhirnya tukar nomor telepon dengan supir ambulannya. Satu waktu saya ada rezeki lebih, saya ke sana bawa beberapa sembako untuk ketemu secara langsung dan berjumpa secara langsung dengan pemilik yayasan dan
pasien-pasien yang di sana. Pada saat itu juga saya ajak anak istri saya ke sana biar keluarga saya juga tahu bahwa di tempat tersebut ada banyak teman-teman kita atau saudara kita atau sahabat kita yang ternyata sampai sekarang pun mereka masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita yang mungkin memiliki rezeki lebih. Iya, mereka juga masih berjuang ya untuk melawan penyakitnya juga gitu. Terus selama ini pun juga kan komandan juga membantu ya. Alhamdulillahnya, jadi kayak banyak juga nih yang visit. Mia lihat juga sih beberapa komennya positif sih ke yayasan tersebut gitu. Setelah komandan membantu yayasan itu, udah berarti udah langsung lepas aja gitu ya, tuker novel telepon terus itu lepas sama drivernya atau sempat liatin juga ke dalam gitu? Sampai dengan saat ini pun kami masih berhubungan baik. Kemarin waktu saat masih menjadi siswa pun sempat kami bakti sosial di sana, membawa nama resimen 53 Gelombang 1 ini, resimen Laksmana Satya Prakasa. Kami ke sana baksos, berbagi sedikit rezeki dari teman-teman yang sedang melaksanakan pendidikan, berbagi ke sana. Dan setelah itu kemarin pun ada kami melihat beberapa postingan mulai banyak teman-teman yang datang ke sana untuk membantu. Alhamdulillah ya. Siap. Ada yang berkunjung juga ke sana gitu ya. Nah, berarti kan komandan nggak hanya membantu dalam segi membantu ambulans aja ya untuk memecah kemacetan gitu kan. Tapi ada juga Mia sempat lihat tuh viral tuh videonya membantu supir truk untuk sapinya yang lepas ya. Mungkin kita bisa ngelihat videonya langsung kali ya. Nah, ini tuh kejadiannya di mana dan ini nih pas hari raya kurban tahun 2023. 2023. 2023. Pada saat ini kami mau melaksanakan kurban di kantor di Tanjung Priuk. Nah, ini sebelum exit tol Tanjung Priuk nih. Jadi terjadi kemacetan kurang lebih 1 apa 2 kilometer. Karena macet, rombongan nggak bisa lewat. Akhirnya saya maju ke depan. Saya ninggalin rombongan, saya maju ke depan. Oh, ini komandan dalam posisi ngawal pimpinan ya? Ya, lagi mengawal. Oke. Lagi mengawal karena mau ke kantor untuk melaksanakan acara kurban juga di kantor. Pada saat itu ninggalin ke depan, lihat kenapa macet nih? Pas lihat ternyata ada sapi yang lepas. Sapi lepas dan agak liar sehingga mobil yang di tol ini nggak berani lewat. Karena takut nyeruduk kan. Iya, betul. Sambil nunggu lagi cari cara untuk ngamanin sapinya, ya ternyata yang punya datang terus diamanin sapinya, jalanan bisa lancar, akhirnya udah kami ninggalin. Dan sapinya diamankan sama pemiliknya. Ya, alhamdulillah tuntasi ya tuh, walaupun komandan juga mau diserudukkan itu ya. Bukan mau diseruduk, udah diseruduk itu. Udah diseruduk ya, sorry. Itu udah diseruduk. Itu kan momennya karena belum mau diseruduk ya. Oke. Ini sapinya lagi galau sampai kepleset dia tuh. Iya tadi jatuh, dia kenapa? Dia galau kalau mau di kurban kan. Nah, kan tuh. Terus kita ada video lain juga ya. Dihadang ya. Dia jalan-jalan, nggak apa-apa lah ya, dia jalan-jalan lagi galau dia. Hari terakhir soalnya. Iya. Terus kita ada video lain juga. Itu ada video komandan ban jatuh ya? Ini mobil ada masyarakat ini. Ban belakang sebelah kirinya lepas di tol. Di tol juga. Pas lepas ini dia bingung nyari baut untuk bisa pasang bannya di mana. Sedangkan bannya masih di pinggir. Iya. Akhirnya itu saya bantu, saya ambil bannya dari pinggir jalan, saya ketengahin ke dekat mobil. Dan saya di posisi supirnya bingung ini, saya sarankan, Pak, cabut aja dari 3 ban yang masih utuh ini. Cabut masing-masing 1 baut rodanya. Jadi kan masih ada 3 tuh yang nempel, yang copot ini bisa juga kepasang 3. Setidaknya untuk darurat bisa dia sampai ke bengkel terdekat. Iya. Ya itu sih. Ini hal-hal simple tapi ketika orang lagi panik seperti ini, orang lagi membutuhkan seperti ini, dia jadi nggak. Menurut hemat saya sangat membantu dan sangat bermakna buat dia. Iya, luar biasa sekali loh komandan ini. Iya kan, sangat
membantu lah ya kan. Ya karena panik itu, jadi nggak bisa berpikir panik, gimana. Ya cuman carinya solusinya adalah mencari baut itu, padahal ada solusi lain. Padahal bautnya udah ada di ban itu. Iya betul. Ada juga nih komen-komen netizen yang menarik perhatian. Karena ada salah satu dari kerabat ya yang komandan bantu tuh dia komen. Dia komen di Instagramnya komandan. Kita sempat lihat. Nah, ini saya mewakili kerabat atau keluarga dari sopir yang sedang mengalami laka, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya Bang. Mohon doa semoga korban cepat pulih. Mungkin kita bisa sambil lihat videonya ya. Videonya itu laka lantas berarti. Jadi mobil truk dia nabrak truk yang di depannya. Akhirnya truk yang di depan ini nggak gimana karena besi ya depannya. Yang belakang ini kejepit. Iya. Dia posisi kejepit, supirnya kejepit, teman yang sebelah kirinya juga kejepit. Aduh. Nah ini yang kami selamatkan supirnya dulu, karena itu lebih mudah dikeluarkan. Iya. Nah, setelah ini kami menyelamatkan yang teman sebelah kiri. Dari sebelah kiri nggak bisa keluar karena sudah kejepit kan. Akhirnya kami keluarkan dari kanan dengan dibantu truk sampah itu yang di depan. Jadi dia tarik bodinya truk itu kita tarik dulu biar karena kejepit kan ya. Tarik baru kita keluarin. Ini di daerah Tanjung Priok juga? Oh enggak, ini di Toljor. Daerah Toljor ini. Toljor ini dua. Ini lagi tidak sedang berdinas ini, lagi nggak dinas. Lagi nggak dinas kebetulan ini. lewat. Kebetulan lewat dengan teman-teman satu kantor juga. Lagi ada kegiatan mau pergi dinas, cuman ini kan belum pakai masih pakai baju preman ini kan. Iya. Nah itulah ya di mana ada kejadian. Kalau komandan ketemu ya bantu. Itu mungkin Tuhan tuh men-setnya tuh emang komandan harus lewat situ dulu nih. Biar ada yang membutuhkan komandan gitu, bantuan komandan di situ. Kalau terkait itu sih kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Menurut saya bukan ke saya aja, ke banyak teman-teman polisi di luar sana juga banyak kok yang baik. Pasti. Banyak polisi baik di luar sana yang mungkin nggak terekspos saja, tapi mereka melakukan kebaikan setiap hari. Betul. Mereka melakukan kebaikan karena memang jiwa raganya demi kemanusiaan. Jiwa raganya udah disumpah untuk ya kita ini hidup untuk masyarakat. Di saat seperti sekarang pun kita banyak dianggap sepele karena ada beberapa rekan kita yang oknum yang melakukan kesalahan. Tapi kebaikan-kebaikan polisi ini banyak yang nggak dilihat. Nah harapan kami polisi ini tetap semakin baik ke depannya, lebih baik dari setiap harinya, lebih baik, lebih berguna bagi masyarakat. Pastinya. Lebih membantu masyarakat dan lebih hadir di tengah-tengah masyarakat. Iya, karena kan dari selain kita mengucap sumpah menjadi Polri, kita juga harus mengimplementasikannya ya komandan ya. Betul. Nah dari masing-masing banyak korban ini kan tadi ada juga yang komen di Instagramnya komandan gitu. Ada nggak yang pernah gitu ketemu atau nyamperin komandan? Ada. Momen gimana tuh komandan ceritanya? Jadi yang waktu saya kecelakaan itu. Saya dirawat di Rumah Sakit Polri, Ramat Jati. Tahu-tahu ada sekeluarga lah datang. Datang ke rumah sakit, saya nggak kenal, terus mereka memperkenalkan diri. Maaf Pak, saya salah satu orang yang pernah Bapak bantu di dalam ambulan. Wah serius? Begitu kami tahu Bapak mendengar Bapak kecelakaan, kami langsung berusaha untuk datang membesuk sekaligus mengucapkan terima kasih karena pada saat itu Bapak sudah membantu saya. Wah, sampai ada yang kayak gitu ya? Iya, saya nggak kenal ya karena setiap bantu kan saya istilahnya nggak kenalan dulu sama siapa yang di dalam, nggak lihat dulu mukanya mana, enggak kan? Ya kita namanya kita bantu ya, nggak ada syarat apapun, yang penting warga di dalam atau masyarakat di dalam yang sedang mengalami sakit bisa cepat tiba ke rumah sakit. Itu saja sih prinsip dasarnya. Iya luar biasa sih komandan. Nah selama komandan itu mengawal, pernah nggak ada yang ikut-ikutan gitu motor-motor ngawal? Motor sipil ya maksudnya, bukan? Itu kan nggak boleh kalau pada saat sedang melakukan pengawalan ada sih beberapa kali istilahnya warga masyarakat biasa mau bantu
Cuman dalam undang-undang sudah diatur. Pengawalan itu hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian yang sudah diatur dalam undang-undang. Ketika masyarakat sipil melakukan itu tidak diatur dalam undang-undang dan sangat membahayakan untuk pengendara yang lain. Betul. Bagaimana cara kita membantu ambulan yang terjebak dalam macet? Ya mungkin dengan menepi saja, memberikan ruang yang lebih luas untuk ambulan ini lewat, itu sudah sangat cukup membantu. Karena dalam melakukan pengawalan itu kami pun nggak serta-merta bawa motor besar langsung melakukan pengawalan. Ada pelatihannya, ada teknik untuk berkendaranya, ada emosional yang harus dijaga. Iya, betul Hal-hal sekali. seperti itu yang mungkin di masyarakat biasa tidak istilahnya masyarakat biasa. Ada kan kita sering lihat tuh beberapa kali dia bantu tapi tahu-tahu kecelakaan. Jadi pasien dalam ambulan bertambah. Dia betul. bantu ada masyarakat lain yang mengalami kecelakaan, tabrakan lah atau apa. Karena apa? Teknik pengawalan itu nggak bisa cuman orang langsung belajar begitu aja, harus ada waktunya, harus ada pelatihannya. Nggak bisa seakan-akan kamu bisa bawa motor kamu bisa ngawal, nggak seperti itu rumusnya. Iya sih, betul. Terutama yang diatur dalam undang-undang. Iya. Tadi kan ada tuh bilang apa, yang ikut ngawal, yang ngawal sipil tuh ikut jatuh juga gitu kan. Iya, jadi beruntut lah karena nambah lagi pasien satu. Iya, pasien pasti nambah kan. Nah iya betul. Harusnya dia mau bikin cepat malah jadi lambat. Betul. Nah sekarang nih ada juga nih video komandan malah narik ambulan lagi. Ya. Yang mana? Jadi ambulannya berantet jadi 2. Oh ya. Tadi kan pasiennya yang nambah. Ya. Ini ambulannya nambah. Coba itu tuh. Sejalur ketemu beberapa ambulan. Ini Cawang bukan? Ini ambulan ini yang datang besuk saya nih. Oh yang ini. Oh berarti komandan tuh pertama pasti nanya dulu ya mau kemana gitu. Ini kenapa dia nggak turunin kacanya karena memang kacanya rusak nih. Oh. Dia kasih tahu, Pak maaf ya kami bukannya nggak mau turun kaca, kan memang rusak. Power window-nya rusak, dia nggak bisa turun. Saya pernah ketemu 2 ambulan, 3 ambulan sekali jalan, pernah juga. Nah terus tetap memberikan jempol sebagai tanda terima kasih kepada pengendara lain. Makanya di video saya selalu berusaha untuk kasih jempol kanan maupun kiri. Itu sebagai tanda terima kasih, karena kita teriak-teriak kan nggak bisa juga, orang nggak dengar. Tapi cuma dengan jempol, tangan ya. Jempol aja orang udah bisa lihat, oh itu ada, kita memberikan tanda terima kasih. Ini ambulan keduanya nih. Ya. Sama-sama tuh kan macet kan. Sedangkan yang dalam ambulan kan pasti butuh penanganan cepat. Jadi langsung ngedirect 2 ambulans ya. Ya. Ini mau kemana? Oh satu rangkaian. Ya, jadikan satu rangkaian dengan. Tapi itu ya untungnya ya itu karena kita terlatih untuk berpikir cepat, tanggap, responsibility gitu kan ya, langsung. Makanya dalam pengawalan ini pun, dalam melakukan pekerjaan ini, saya selalu berusaha untuk melakukan semuanya dari hati. Jadi ketika kita melakukannya semua dari hati, ikhlas, bersyukur dengan apa yang dipercayakan kepada kita, segala sesuatu itu kadang nggak kita pikirkan, tapi kayak tahu-tahu muncul di pikiran kita, oh kita harus bikin begini, kita harus gini, oh kita harus lewat jalur ini, kita harus. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya ya Bapak di surga lah bantu kita untuk berpikir untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang membalas kebaikan dari komandan ini langsung Tuhan Yang Maha Esa. Melalui dari tangan siapapun, melalui dari pintu manapun. Betul. Terakhir nih, Mia boleh tanya nggak dari komandan ini, ada nggak quotes atau pedoman, misalnya kata-kata apa gitu yang menjadi pedoman komandan sampai saat ini? Pedoman saya sih di konten saya selalu saya ulang ya, teruslah berbuat baik karena berbuat baik membuat kita bahagia. Itu salah satu hal yang bermakna buat saya. Semoga podcast kali ini tuh menjadi inspirasi juga ya untuk anggota Polri lainnya dan juga masyarakat gitu. Karena sekarang banyak juga yang ingin mendaftar menjadi anggota Polri gitu kan. Semoga ini semua menjadi inspirasi dan juga informatif. Nah, Sobat Polri, selain Ibda Epster ini terkenal untuk mengawal ambulans di dalam tol kawasan DKI Jakarta, Ibda Epster ini juga diusulkan oleh masyarakat untuk menjadi kandidat di Hugeng Awards
Ya, betul. Betul. Nah, itulah ya, kita mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu pasti akan ada hasilnya. Ya. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Betul. Hal kecil apapun ketika menurut kita mungkin kecil, tapi itu mungkin menjadi hal yang sangat berarti dan hal yang besar buat orang yang kita bantu. Luar biasa sekali. Ya. Terus buat kebaikan untuk Sobat Polri, saya Brigadir Mia pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun sosial media kita. Salam presisi.